berarti orang yang bersebelahan denganmu. Secara syar'i bermakna orang yang bersebelahan, baik dia muslim atau kafir, baik atau jahat, teman atau musuh, berbuat baik atau berbuat jelek, bermanfaat atau merugikan, kerabat atau bukan, itu disebut dengan tetangga. Jadi tetangga itu modelnya macam-macam. Ono sing apik, ono sing elek, ono sing nakal, ono sing ora, ono sing gemesi, ono sing nyenengke. Nah, itu semua tetangga. Tetangga merupakan orang yang paling dekat kedudukannya dalam lingkungan rumah tangga. Andai kata ada kabar duka, tentu yang diberitahu pertama adalah tetangga. Jika perlu bantuan, tetangga adalah orang yang lebih berhak untuk dimintai bantuan daripada orang lain, bahkan saudara yang jauh secara teritorial. Demikian pula kedudukan tetangga hingga malaikat Jibril selalu berwasiat kepada Nabi SAW tentangnya, sampai-sampai disangka akan dijadikan sebagai ahli warisnya. Dalam hadis ceritakan bahwa orang terlihat alim sekalipun, tapi suka mengganggu tetangga, tempatnya adalah neraka. Sementara orang yang ibadahnya biasa saja, tapi gemar berbuat baik pada tetangga, ia bisa menjadi ahli surga. Silahkan dicatat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, si fulanah itu biasa sholat malam. Si fulanah itu biasa sholat malam. Puasa di siang hari. Melakukan kebaikan demikian dan bersedekah. Tapi dia suka mengganggu tetangga. Dengan lesannya. Maka Rasulullah bersabda, dia tidak punya kebaikan. Dia termasuk penduduk neraka. Para sahabat bertanya lagi, sementara si fulanah yang lain hanya menjalankan salat wajib bersedekah hanya dengan sepotong keju, tapi tidak pernah mengganggu siapapun.
tapi tidak pernah mengganggu siapapun. Maka Rasulullah SAW menyatakan dia termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Bukhari. Oke, kita akan terangkan yaitu ini berkaitan dengan hubungan kita dengan tetangga. Dari apa yang kita sampaikan tadi, dari Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang berbuat baik di dunia kepada tetangganya ya bisa mendapatkan surga. Namun sebaliknya mereka yang berbuat tidak baik dengan tetangganya maka bisa jadi menunjukkan dia ahli neraka. Ibu-ibu, tetangga itu kalau dalam syariat ya 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri itu tetangga batasnya. Jadi tetangga kita itu mana saja, ya 40 ke kanan, 40 ke kiri, ke depan, ke belakang. Jadi radiusnya 40 rumah itu termasuk tetangga. Maka ini bisa menjadi ibaratnya RT gitu ya. Ya kurang lebih 40 keluarga atau 40 rumah. Nah, tetangga itu ya macam-macam, baik dan tidak baik ya tidak ada masalah, artinya ya tetap aja jadi tetangga. Maka termasuk nikmat kata Nabi SAW, salah satunya adalah memiliki tetangga yang baik. Itu termasuk nikmat. Karena tetangga itu ya gampangannya saudara kita sampai lama, saudara jauh, bukan saudara kandung tapi saudara ya, karena iman lah. Bisa lama karena kita tinggal di situ. Maka dianjurkan kalau kita ingin tempat tinggal harus tahu dulu lingkungannya, tetangganya bagaimana. Karena tetangga itu mempengaruhi karakteristik keluarga kita juga. Contoh misalkan Yun Sewu zaman dulu itu baru tikung itu terkenal gali preman gitu ya, semuanya kriminalnya tinggi lah. Makanya kalau ditanya, "Ke candina?" Baru tikung, wah wis langsung mindsetnya welek gitu. Padahal dia orang baik, anak baik, dia suka ke masjid, dia suka sholat. Beda karo wong kampungnya lah. Tapi karena dia tinggal di sana, jadi stereotipnya atau labelnya, brandingnya itu jadi jelek. Nah, misalnya ditanya, "Kamu orang mana?" "Saya orang misalnya Pati." "Sing senengane nyolong motor mobil." Wah, Pati terkenal itu ya repot. "Ini candi tak Semarang." "Lho sing akeh kreake." Walah repot. Karena di mata mereka hal yang negatif itu yang muncul. Padahal Semarang sing lumpia ya, iya kan jadi. Karena sing diingat yang baik. Kadang-kadang lingkungan itu menunjukkan di mana kita akan berinteraksi. Maka kalau kita ada kondisi di mana lingkungan kita memang buruk, ya pilihannya dua. Satu, tetap di sana dengan memperbaiki lingkungan, atau kita meninggalkannya karena kita nggak sanggup untuk memperbaikinya. Dalam rangka menjaga apa? Branding. Kisah nyata Bu, ada seorang ibu-ibu atau wanita, seorang istri, seorang ibu ya. Dulu dia tinggal di lingkungan yang jelek. Ya akhirnya karakternya ikut berimbas jelek. Ngomongnya jadinya ya sama suami kasar, sama anak ya kasar. Main tangan. Jadi bocah anak ini nakal yo, sabet dipentungi, diteot gimana. Kenapa? Lingkungan di situ sudah biasa begitu. Bojone balik duneleke sampai semua kebun binatang keluar ya wis biasa. Karena lingkungannya di situ begitu. Hingga suatu saat pindah rumah. Di mana? Di sebuah perumahan ya kayak gini nih, perumahan apa ini? Selamuti ini ya perumahan. Nah, pindah perumahan orang-orangnya baik. Omongnya baik, tutur katanya baik.
Tidak ada orang yang nampaleng anake, ra ono sing ngamuk karo bojone. Akhirnya sang ibu ini berubah. Gara-gara tinggal di lingkungan yang baik. Kalau suaminya ya ora wani, wis ora meneh bentak-bentak. Anaknya ora pernah lagi dipentungi atau diteoti. Karena memang lingkungannya beda. Dan ini fakta real terjadi, ada sebuah keluarga gara-gara pindah akhirnya berubah. Kalau dia nggak pindah bisa jadi ya ngono terus. Akhirnya yang terjadi anaknya kok ya ngono terus, kan siklusnya. Anaknya jadi nuakal, jadi preman ya gara-gara ibuke ngono. Tapi dia pindah, akhirnya anaknya juga ikut jadi baik. Lingkungan itu menentukan. Maka kalau cari rumah, cek dulu siapa tetangganya. Tetangganya apik itu rezeki, nikmat. Ini tetangganya welek ya kuwi musibah, wis kudu sabar atau kalau enggak ya minggir. Nah, ini di sini di hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada Allah secara ibadah tidak serta-merta menjadikan orang itu masuk surga, manakala akhlaknya kepada orang lain termasuk tetangganya ini baik apa enggak. Kalau enggak baik ya bahaya. Yang ditunjukkan enggak baik ini spesifik apa, lesannya ini enggak dijaga. Jadi sama tetangga itu senengannya nyakiti, ya mungkin dengan lesannya. Lawang lesan saja itu menunjukkan keburukannya sehingga bisa menjerumuskan ke neraka, apalagi tidak dengan lesan tapi dengan apa? Dengan perilaku, misalkan ngeplai atau mukul atau mungkin melakukan sesuatu dengan tangannya, itu lebih tinggi lagi dosanya. Dan sebaliknya kalau dengan tetangga baik, meskipun orangnya biasa saja itu ya sholatnya ya wajib toh, posone ya wajib toh, tapi orang tanggane apik, itu bisa jadi masuk surga. Nah yang tadi sholat malamnya itu bagus, puasa sunahnya apik. Nah kan berarti sing sunah-sunah iki ditambah gitu loh. Wajibnya jelas, sunahnya jelas, tapi ngomongannya ora enak, tanggane sering dirasani bikin susah lah. Nah itu gak menyebabkan dia masuk surga, justru terjerumus ke neraka. Maka di hadis yang lain pernah kita sampaikan juga, apabila kita bisa menjaga yang ada di antara dua bibir dan dua paha, maka aku jamin dia masuk surga. Maka siapa yang tidak bisa menjaga di antara dua bibir dan dua pahanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya apa? Ya di antara dua bibir ini ya lidah kita, mulut kita dijaga. Karena itu bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka, bisa juga menjadikan dia ahli surga. Karena dengan kebaikan yang kecil pun bisa menjadikan orang itu masuk surga. Nah kenapa orang yang sholat malamnya bagus, puasa sunahnya bagus tetap bisa neraka? Padahal dia ya ahli ibadah gitu. Karena ternyata hukum sosial itu Bu, atau ibadah sosial itu Bu, pahalanya lebih gede. Nah kalau melakukan kesalahan, dosanya juga lebih gede dibandingkan sholat. Contoh paling gampang ya Bu, dosa sosial itu lebih tinggi daripada dosa sosial atau dosa individu. Artinya dosa sosial itu dosa yang kaitannya dengan orang lain. Sehingga kalau kita mau menyelesaikan ya harus dengan cara yang berbeda. Contoh ya, ibu-ibu melakukan dosa karena sendirian. Sendirian itu maksudnya ya kita melakukan atas diri sendiri. Maka dosa itu bisa dihilangkan dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Quran, itu dosa entek. Dengan zikir entek, dengan istighfar entek. Tapi ini dosa sosial karo wong liyan, itu ora iso. Dengan istighfar nggak bisa, dengan sholat malam nggak bisa, dengan sholat tobat nggak bisa. Kenapa? Belum selesai urusannya dengan si fulanah tadi. Artinya harus minta maaf, harus diselesaikan baik-baik. Cari keredoannya ya. Sehingga kalau itu sudah dapat aman. Tapi kalau enggak, wah repot. Meskipun dia sholat malamnya bagus, puasanya bagus, tapi sama tetangga nyakitin, orang itu sampai merasa enggak aman dengan keadaan kita, nah itu kita dosanya lebih tinggi. Ya. Iya. Sebaiknya kita bersosial bergesekan tidak apa-apa, atau daripada bersosial mengantisipasi itu, kalau gesekan mendingan tidak usah bersosial. Sebaiknya bagaimana?
Ya. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk mengubah sesuatu, maka bersosial lah. Prinsipnya begini Bu, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang manusia yang terbaik lah yang bisa memberi banyak manfaat. Yang pertama adalah keberadaan kita ini kira-kira bawa manfaat gak buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Contoh ya, kalau saya ikut itu, kira-kira aku dapat manfaat nggak? Ya, manfaat dunia, manfaat akhirat kan gitu. Nah, aku tiwas tumpul rono malah nambah dosa, mending rasa untuk diri sendiri. Yang kedua, saya bisa memberi manfaat nggak buat mereka? Oh ternyata omongan saya digugu, omongan saya dipercaya, omongan saya diikuti, dia jadi tambah baik, tambah soleh, gitu ya. Nah kita dapat pahala. Berarti saya memberi manfaat. Tapi kehadiran saya justru membawa masalah. Wah ono dhewe malah ono luwih wani nyolong misalnya. Apa-apa ono burubi, apa-apa harus tanggung jawab burubi, nyolong pelem misalnya. Gara-gara keberadaan kita ini membawa efek yang negatif pada orang lain. Makanya yang pertama prinsipnya memberi manfaat pandang. Jadi kalau kita nggak merasa dapat manfaat dan malah membawa madarat, mendingan nggak usah. Apalagi Bu di akhir zaman seperti sekarang ini justru dianjurkan Nabi SAW untuk uzlah. Uzlah itu menyingkir. Jangan kumpul sama orang-orang yang fasik atau yang jelek akhlaknya. Justru ini sudah di akhir zaman, ojo seneng kumpul, malah gitu. Nek iso ki ojo seneng kumpul. Nek kumpul jelas sing apik. Kumpul sing apik itu pertama Bu, pembahasannya adalah pembahasan yang positif. Positif itu ya urusan dunia, urusan akhirat itu positif. Misalkan ya kumpul bahasnya tanduran, bahas kucing, bahas apa sing manfaat. Bukan bahas yang dosa. Bahas dosa itu contoh bahas dosa itu ngomongin wong liyan itu. Terus yang kedua, membawa manfaatnya untuk akhirat apa? Ada zikir di situ. Ada yang saling mengingatkan, ada yang saling menasehati, nah itu bagus. Selama tidak ada zikir, tidak ada manfaat, nah itu berarti menuju kepada keburukan. Gampang kepleset ya. Mending dihindari. Dan kita sendirian ini tidak dosa. Justru di akhir zaman dianjurkan sama Nabi. Justru itu berpahala, bukan dosa. Saya ulangi ya, menghindari itu bukan berarti dia tidak mau serawung, enggak. Dia meninggalkan sesuatu yang malah membawa madarat. Tidak meninggalkan mereka kemudian kita membenci, tidak ya. Artinya aku buah karo kae ini, enggak, bukan itunya. Kita menghindarkan diri dari kecelakaan, menghindarkan diri dari musibah akhirat ya, yang lebih berat. Makanya kita tidak ikut-ikutan. Nah, kalau kita bisa menjaga diri kita dan orang lain itu ngomong hal yang negatif, cuekin aja. Karena orang itu kadang-kadang ya cuek lah. Yes, kaya Indonesia saya ingin ada dewe susah ya dibantu, dewe sukses dijiko pajak ya, kan repotnya nih kon. Nek dewe ono masalah tonggo ya ora nganu, wong liya ya ora nganu, tapi nek dewe sukses do nyedak kabeh. Do ngaku sedulur do nganu. Tapi pada saat kita jatuh kita ini alah. Artinya kadang-kadang orang itu ya gitu. Makanya kita harus sadar diri lah. Sadar diri itu artinya orang itu macam-macam. Maka diri kita yang harus menjaga. Jangan nanti nyakiti wong liya lah. Selama kita tidak menyakiti orang lain, stop. Artinya stop itu merasa macam-macam. Selama kita nggak nyakiti wis, anteng wae. Masalah orang itu ngomong apa terserah. Ah bunganya nuke ora tau rawuh jangan ora gelem, jangan ora gelem, urusan dia ya. Karena kita punya urusan yang lebih besar, urusan yang lebih manfaat begitu. Kecuali Bu memang itu sudah aturan main bersama, kalau kita enggak itu gak masalah. Misalnya nih di situ udah sepakati sebulan sekali ada PKK, ada dawis, ya kudune teko. Nek ra teko ya ngomong, titip ngoten lho Bu. Itu jelas karena ada aturan. Nek ra ono aturan ya bebas. Melu pora terserah kita. Cari pergaulan yang bagus. Cari tetangga yang baik gitu. Zaman dulu Bu, kalau kita melihat itu orang-orang itu kalau ngerumpi ya mesti pada keluar rumah. Ya, sore metu ning gang, ning ngono nonggo istilahnya begitu ya, ning teras apa ning bu, ngobrol sampai maghrib. Lah saiki wis ora ono jamane wis ora nganggo kumpul-kumpul ngono ning HP. Terus ibu HP dhewe. Oh masih ya? Keren banget. Berarti rada nyekel HP ya Bu ya. Hari ini Gen Z wis kumpul-kumpul angel.
Jadi kalau misalkan kita ini kumpul dapat manfaat, alhamdulillah. Kalau enggak usah. Ustaz, itu kan tetangga saya dulu yang muslim ada berapa ribu itu ada pindah ke luar kota. Nah terus penggantinya tuh adalah orang kafir yang suka membuka terus bikin masalah. Nah sikap kita tuh harus gimana gitu Ustaz? Ya, yang pertama kalau kita orang asli di situ atau orang yang lebih lama ya kita ingetin tuh ya, misalkan Pak, Bu, yang sewu panjenengan itu baru masuk sini, adatnya orang sini itu begini ya gitu. Karena kita punya kemenangan atau punya power, punya kekuatan sebagai orang yang lebih lama. Nah, orang lebih lama itu bisa menekan orang yang baru. Nah, kalau orang barunya tetap ngeyel dan kita udah berusaha nggak bisa, nah kita dampingi dengan orang yang lebih powerful, misalnya Pak RT, Pak RW gitu, untuk ngingetin. Kalau enggak ya lurah atau satpol pp ini kelurahan ya, babinsa dan sebagainya. Karena hal semacam ini membuat tidak nyaman dalam sebuah komunitas warga. Ya contoh minum atau mabuk-mabukan atau sampai mungkin dangdutan atau ya mohon maaf ya sampai mengganggu tetangga itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Kalau mau mabuk ada tempatnya sendiri tuh. Nah, gitu. Tempatnya di mana? Ya di klub lah atau di mana lah. Kalau mau maksiat di sana ada tempatnya, di sini jangan. Nah, gitu. Kalau kita bisa RT, kalau bisa ya RW gitu. Jadi tinggal seperti itu. Kalau udah mentok Bu, misalkan RT ini Raiso, RW ini Raiso, kono luwe akeh misalnya gitu, ya wis pilihannya dhewe meneng, wis rasa ngurusi atau gak kuat ya pindah. Gak kuat tuh berarti ya sudahlah, saya nggak nyaman di sini, udah nggak bisa diatur, saya kalah, ya mendingan pindah. Jalan satu-satunya untuk kita menyelamatkan diri dan keluarga. Ya karena memang kondisi hari ini macam-macam ya. Apalagi kalau tetangganya memang benar-benar bikin masalah. Suka nyetel musiknya keras-keras gitu ya, terus mabuk, anaknya juga mohon maaf ya nggak bagus akhlaknya, keluarganya juga nggak bagus ngomongannya. Wah ini jelek ini untuk keluarga saya, nanti anak saya dan sebagainya. Mendingan kita menyingkir, nyari yang baik. Ada kejadian seperti itu di Tembalang itu Pak Ustadz. Yang anaknya mabuk-mabuk terus membuat onar, akhirnya bapaknya membunuh anaknya. Itu bapaknya dosa enggak Pak? Dosa ya. Semua pembunuhan dosa. Kalau tidak dibenarkan secara syar'i. Benarkan secara syar'i itu apa? Ya perang. Nah, perang itu boleh. Tapi kalau tidak ada nggak boleh. Lagian membunuh itu nggak boleh. Kecuali kalau memang itu melakukan dosa besar, toh kalaupun dibunuh pun ya harus pemerintah atau khalifah atau hakim yang memutuskan. Jadi nggak boleh orang itu main hakim sendiri, istilahnya itu potong tangan atau membunuh, merajam, mencambuk, itu nggak boleh. Meskipun udah jelas lu mencuri tak potong tangannya, raiso nggak boleh kamu, ya harus pemerintah atau khalifah dan sebagainya yang menerapkan hukum itu. Bapaknya kehabisan kesabaran lah itu. Ya itu berarti bapaknya kesetanan istilahnya. Karena secara logika normal waras nggak mungkin. Karena berarti bapaknya juga ikut kesetanan, artinya ditunggangi setan. Karena secara normal tidak mungkin begitu. Normal itu ya waras lah. Ya takdir tuh sesuatu yang sudah terjadi. Kan kita udah belajar sesuatu yang sudah terjadi namanya takdir. Nah takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Baik buruk dalam kacamata manusia ya. Yang meninggal gimana pun caranya udah takdir. Iya, yang meninggal takdir, memang takdirnya akan mati seperti itu. Mau mati dibegal, mau mati di tempat tidur, mau mati dengan sakit, mau mati dengan hanya istirahat, mati hanya dengan duduk, mati dengan olahraga, itu cara Allah. Tapi orang mati itu karena ajalnya udah tiba, cara matinya beda-beda, udah takdir begitu. Itu yang disiksa sama pacarnya sampai kayak gitu masih hidup ya Pak Ustadz ya? Apa-apa? Yang 3 tahun itu loh, Nah, ya, kenapa? masih hidup. Ya, Terus sampai kayak nah, iya gitu. masih hidup itu. Artinya takdirnya memang belum waktunya mati. Belum waktunya mati. Artinya dia masih punya rezeki, dia masih punya ini, ya, terus. Implikasi sifat. Implikasinya apa? Ya dosa. Kalau kita apa ya namanya lucu-lucuan sama suami, tapi kadang mungkin lucu mungkin ada kata-katanya yang Menyakitkan. cuma kan suami tahu Ustaz, kalau itu cuma guru itu dosa dong. Enggak, malah bagus. Tidak apa-apa Ustaz. Enggak apa-apa.
Jadi dengan suami itu atau dengan pasangan itu apapun yang dilakukan dalam rangka untuk bahagia mereka itu gak masalah Bu. Untuk menjaga keharmonisan, menjaga kebahagiaan itu apapun bisa dilakukan dengan catatan memang koridornya masih syar'i, masih bahagia. Contoh misalkan bojo lanang ngapusi, bojo wedok kuwi dalam rangka untuk menjaga perasaan istrinya, untuk menyenangkan istrinya itu boleh Bu, padahal ngapusi. Ya piye Mas iki kacang ijone enak ra? Enak tenan kok, Dek. Padahal gak enak aslinya. Napa washing? Misalnya gitu. Nah, itu bohong aslinya. Nah, itu nyerah. Itu kebohongan yang dibolehkan. Istri juga begitu, gitu ya, nyenengin suami. Dengan guyon-guyon dengan apa? Ya betul, boleh. Boleh, bukan gak apa-apa. Nek iso diteruske wae. Karena itu untuk menjaga keharmonisan. Hanya saja mohon maaf hari ini hari media sosial ya, ojo melu-melu diupload. Karena kadang-kadang mereka tuh hanya demi konten, akhirnya sama suaminya kasar. Nah itu hanya konten aja kok, tidak boleh. Ya, karena itu sudah konsumsi publik semacam kayak memberi contoh. Ya, sengaja itu tidak boleh. Itu akibatnya fatal banget. Meskipun itu hanya untuk guyon-guyon, tapi tidak boleh. Bolehnya untuk siapa? Ya untuk diri mereka aja lah. Di rumah berdua tidak boleh diupload, tidak boleh di ini. Apalagi orang banyak yang nonton. Akhirnya kan negatif thinking. Oh itu ngono kuwi lho karo bojone kasar men gitu. Kadang ada yang mohon maaf ya ditutup nganggo galon kan gitu ya. Kadang-kadang dilempar selimut atau apalah. Itu kan enggak boleh. Suami juga begitu ngerjain istrinya, itu enggak boleh. Hanya demi konten. Kembali lagi di orang tadi. Termasuk hak tetangga itu apa saja? Jadi hak tetangga itu mereka berhak mendapatkan keamanan, itu yang pertama. Keamanan dari tangan orang lain, tangan tetangganya. Berhak mendapatkan keamanan. Keamanan itu berarti tidak mendapatkan rasa was-was, rasa takut dengan tetangganya. Itu berhak mendapatkan itu. Maka harusnya kita tidak boleh misalnya ya nyetel musik besar-besar atau berat-berat, atau kita membangun tanpa izin atau pemberitahuan sampai akhirnya mengganggu tetangga, kotorannya sampai sana. Itu pokoknya mereka berhak mendapatkan rasa aman. Yang kedua, mereka berhak untuk mendapatkan apa? Rasa tenang, ya aman, tenang. Jadi mereka butuh seperti itu. Ya, sama dengan kita kan juga tetangga orang lain, kita butuh tenang, kita butuh aman. Butuh rasa aman, butuh rasa tenang. Ya, saya malah gitu Ustaz, tiap hari pasang dangdut. Itu malah RT ini gitu ya. Itu nggak boleh. RT Itu perlu ditegur ya? Ya harusnya ditegur Bu kalau berani. RW setelah Aja, nggak berubah. Kadang-kadang itu bikin susah. Ya minimal doa lah. Lesbi meneh. Kita ngomong iso, harus rakuan. Sampai tetangga sebelahnya kalau tidur tuh jadi di rumah sebelah. Iya, serasa di rumah sebelah. Habis gimana katanya dibilang gitu, enggak ini gitu. Iya, musiknya apalagi musik yang kurang genah gitu ya Bu ya. Aduh. Misalnya dangdut koplo gitu. Apalagi udah sedang sakit gigi, tambah stres mana gitu. Nah itu kalau kita punya alasan yang kuat itu bisa. Misalkan ya mohon maaf nih ada yang sedang sakit, nah itu kan jadi alasan untuk mereka berhenti. Atau mohon maaf nih ada bayi, jadi bisa untuk mengingatkan itu berhenti. Ini hari ini harinya akhir zaman, kadang orang mereka minta dimaklumi. Nah contoh yang sekarang ada sound horeg itu yang gede gitu. Kan udah diingetin ini ada bayi, ada lansia, dan ini ya tetap aja mereka jalan. Dengan alasan apa? Mereka menghidupkan ekonomi kerakyatan. Dan ini sudah mendapatkan izin sampai lurah, camat, bapinsa, macam-macam. Ya akhirnya ya udah masyarakat jadi kalah. Kalah sama apa? Yang kuasa dengan uang. Ya karena mereka ada mengatakan ada ini ekonomi. Padahal bukan ekonomi yang mereka dapat, tapi kerusakan yang didapat. Yang gitu. Memang dapat keuntungan ekonomi sopo ya panitiane kuwi. Masyarakat dapat apa? Dapat negatifnya. Sehingga hari ini memang mohon maaf ya, ini akhir zaman tuh waktu dosa maksiat itu dikemas dengan logika yang dianggap baik, benar. Dengan faktor masalah misalkan ya golek duit yang ini caraku Mas. Nah, akhirnya repot.
Padahal itu cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, jual kemaksiatan, buka aurat. Ya, misalkan ada orkes dangdut gitu. Kan jelas gak mungkin biduannya itu tutup aurat kan. Ya mesti buka aurat. Terus yang nonton ya sebagian juga mungkin ada yang minum minuman keras. Kalau enggak mereka nggak kuat meleng, nggak kuat joget, nggak kuat ini kan repot juga. Akhirnya terjadi perkelahian gitu. Biduannya juga menimbulkan sensasional, akhirnya orang-orang pada bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Tapi mereka berdalih mereka memutar ekonomi kerakyatan sehingga banyak yang jualan jadi laku, mendatangkan keuntungan untuk tukang parkir, belum lagi macam-macam. Itu kan nggak boleh. Sesuatu yang dikemas dengan logika ekonomi pada yang dijual maksiat. Yang jajannya kan si didol maksiat. Ya, itu kan nggak boleh aslinya. Tapi ya masyarakat kita begitu. Lah pemerintahnya contoh lurah camatnya dijewei izin yang izin ke. Nah nek dijin ke mereka diseneni aku dhisik sing milih jenengan ya kowe apa? Sing milih kowe aku apa? Nah, sesuk nek pemilihan tak pilih nih, nah kan repot. Konstituennya memang begini, inilah alamnya dari ini memang begitu. Lah gimana kitanya? Ya kitanya jaga diri lah. Hari ini selamatkan diri dan keluar. Karena ini sudah akhir zaman. Wes repot banget. Nah ini apalagi sekarang misalkan MUI kan sudah mendesak pemerintah agar memberikan hukuman kepada para pelaku LGBT, organisasi yang ini mulai banyak yang membesar tumbuh, sudah mengalami kenaikan yang luar biasa pelaku LGBT ini. Nah MUI itu sudah mendesak pemerintah, tolong para pelaku LGBT ini ditindak tegas, dikasih hukuman, tapi ditolak sama pemerintah. Yang nolak juga ormas-ormas. Ormas-ormas itu contoh yang mengaku dari komunitas HAM. Ya. Kan mereka gampangannya paling gampang kan uangnya orang nyusahke dhewe repot. Ya kalau udah maksiat begitu isbet toh dene gawe maksiat dhewe ora ana urusane karo kowe. Nah kan repot nih kalau gitu. Padahal itu jelas-jelas melanggar undang-undang. Contoh paling gampang apa? Pakai undang-undang perkawinan misalkan. Kan perkawinan itu ya lanang karo wedok iki undang-undange. Lah kok ono wong lanang karo lanang kan berarti melanggar undang-undang ini gitu loh. Jadi kan tetapkan aja undang-undang itu selesai. Berarti Indonesia nggak akan ada LGBT gitu loh. Kalau ketahuan LGBT kamu melanggar undang-undang. Nah itu loh pemerintah negakkan itu. Tapi pasalnya ditolak. Dengan apa? Itu kan hak asasi masing-masing. Repot. Mereka mau seneng sama siapa kan terserah, hak asasi manusia repot udah begitu. Saat itu kan di negara-negara Eropa kan sekarang lagi suhunya tuh lagi Panasnya. Nah itu kan LGBT lagi merayakan tahunan. Iya. Itu ada hubungannya nggak? Ada hubungannya. Jadi LGBT itu mendatangkan azab. Azab dari LGBT itu ada yang nyingkat tuh. Pokoknya nih kalau ada pesta LGBT atau misalkan ada perayaan LGBT dan itu terang-terangan itu benar-benar apa muncul ya Bu ya, show of force itu langsung ada musibah datang. Contoh kemarin di Venezuela ibu-ibu itu kan terjadi gempa itu sampai puluhan ribu yang mati dan belum ketemu sampai sekarang. Itu bertepatan dengan pesta LGBT. Jadi LGBT-nya lagi apa namanya marah-marahnya, lagi pesta-pestanya gempa. Nah LGBT itu singkatannya musibahnya kenapa? L longsor, G gempa, B banjir, T tsunami. Semuanya lihat aja. Semuanya nih kena longsor ya kena banjir, kena singkatnya musibah LGBT itu musibah. Kalau nggak kena banjir, kena tsunami, kena longsor, kena gempa, udah tinggal apa nanti? Nah ini tinggal nunggu aja. Nah di Indonesia ini yang paling banyak mana? Jakarta sama Jawa Barat. Ini yang paling banyak LGBT-nya Jakarta sama Jawa Barat. Pokoknya kota-kota besar itu paling rawan dan termasuk provinsi paling banyak itu Jawa Barat. Makanya tinggal nunggu aja ini kalau dikasih panggung gampangannya gitu ya. Ya udah nunggu azab aja. Nah makanya ada balance itu keseimbangan, yang maksiat jalan, yang nasihat juga jalan gitu. Nah MUI kan main peran nih, MUI udah nganjurin begini. Tapi kalau pemerintah angkat tangan, pemerintah kalah sama maksiat, ya sudah nggak dia meneng. Ulama udah ngasih tahu, umaronya nggak mau tahu, ya tunggu aja bencana. Kok nih bencana sing disalahke ulama goro-goro orang dongake, goro-goro orang ada aduh jangan repot.
Nah, inilah kondisi di akhir zaman, makanya ini. Dan ingat ya Bu, kalau musibah datang yang kena nggak cuma yang LGBT, yang mukmin ya kena, yang baik ya kena, semua kena. Gara-gara orang yang maksiat kitanya ikut kena. Makanya kalau kita nggak ngingetin, ya sama aja kita ikut keblasek kan itu. Makanya tugas kita ngingetin, aja ngono, kok ana musibah aku ya kena. Ada urusan-urusanmu dhewe, ndak boleh. Kok kowe apik iki ya kabeh iso entuk apike. Nek kowe elek apik entuk kena eleke kan gitu. Orang kadang-kadang susah. Hari ini darurat LGBT. Seluruh dunia dan khususnya Indonesia ini wis darurat. Berarti sama zamannya Nabi Lut lebih ngeri sekarang ya Pak? Lebih ngeri sekarang. Dan ingat ya Bu, semua maksiat di akhir zaman itu sudah ada di maksiat-maksiat zaman dahulu, tapi lebih nambah, lebih ngeri ya. Artinya maksiatnya itu lebih mengerikan. Kalau dulu itu sederhana, sekarang luar biasa istilahnya begitu. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu kalau berzina misalkan ya, zinanya itu udah enggak karu-karuan lah. Pembunuhan pun juga dulu mateni bar, saya ini mateni dimutilasi, kan zaman dulu enggak ada istilahnya itu. Nah saya ini sampai segitunya. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya maksiat akhir zaman tuh lebih ngeri. Nah kalau kita nggak menjaga diri, ya nggak menata hati, ya bisa kena imbasnya. Minimal apa? Membenci Bu. Saya ulangi ya Bu. Minimal kita tuh membenci maksiat itu. Tidak menormalisasi. Tahu normalisasi? Wis ben ra apa-apa urusane dhewe-dhewe. Oh nggak boleh Bu. Maksiat tetap maksiat. Ya. Dan kita tidak membenci orangnya, tapi perilakunya. Karena Nabi Lut itu punya istri, punya anak, kan gitu ya. Dan punya kaum. Nah kaumnya Lut itu sebagian besar itu ya liwat, ya LGBT. Nah istrinya itu menormalisasi, bukan mendukung loh Bu, menormalisasi. Ini dukung kan berarti melu. Ini normalisasi itu surak popo gitu. Nek dukung aku bagianmu, apa? Karena normalisasi itu maksudnya aduh. Normalisasi itu maksudnya gimana? Wajar ya Ustaz yang Menormalisasi itu mewajarkan, membiarkan tadi kayak orang HAM itu loh. Ya ora apa-apa kuwi hak asasi ini masing-masing. Dia secara akidah sebetulnya itu condongnya ke sana, tapi tidak mendukung, cuman menormalisasi. Nah, menormalisasi ini berarti membiarkan maksiat terjadi dan menormalisasi itu membolehkan ora apa-apa ya. Itu termasuk bagian dari sana. Karena akidah itu harus jelas, hak-hak, batil-batil. Kayak bahasanya gini, apa itu urusan yang mereka gitu. Ya, itu berarti menormalisasi. Ya, itu normalisasi. Nah, kita tidak boleh. Kita harus ngomong itu tidak benar, itu maksiat, itu tidak boleh. Saya tidak setuju dengan begitu. Tapi saya tidak benci orangnya, saya benci perilakunya. Tapi istrinya Nabi Lut kan kayaknya mendukung Pak Ustadz. Soalnya kan ada tamu Iya betul. laki-laki dia malah manggil orang-orang. Artinya begini, Nabi Lut itu, istrinya Nabi Lut itu bukan pelaku LGBT, paham ya? Tapi dia mendukung, menormalisasi, mendukung gitu loh keberadaan mereka, menyetujui mereka, meskipun dia bukan ahli maksiatnya gitu loh. Nah itu kena azab, mengiyakan, membolehkan. Padahal itu tetangga saya itu sampai sekarang dari tahun 92 itu. Nauzubillah ya. LGBT. Oh, lesbi. Soalnya sama kafir kebanyakan Non muslim ya. dan tapi satu kampung sama sendiri juga waktu kecil kan saya mondok kota. Iya. Itu juga saya tuh sering menyaksikan mbak-mbak mondok itu kayak Iya. Dan itu banyak Bu, tidak hanya di lingkungan sekitar kita, maksudnya di sekolah terjadi, di pondok juga terjadi, bahkan di militer pun juga terjadi. Sekarang memang eranya potensinya itu besar. Nasihatin anak-anak tidak Itu memang agak berat Bu, kalau tidak semua stakeholder atau unsur-unsurnya itu berperan. Artinya orang tuanya harus berperan, masyarakatnya berperan, gurunya berperan, ya penting. Terus kemudian komunitasnya berperan. Dari ini kadang-kadang kan guru ya ngajar tok, gak mau ngurusi anak, terserah anaknya arep bangsek apa urusannya dewi-dewi. Aku urusannya ngajar. Karena guru tidak lagi mendidik tapi hanya mengajar. Orang tua saking sibuknya wis cuek, wis penting anakku meneng, anteng, cekel HP, nah kan repot. Kawan sama
Diketahuan Tiga kali kumpul gitu antara LGBT dan tidak itu nggak ada perbedaannya gitu. Jadi kayak remaja itu mau kenal gitu, kejadian di DM ya LGBT tidak kan ada rasa Iya, takut, betul, was-was. mantan diketahuan cara penanggulangannya kan gimana tadi? Ya, yang pertama memang akidah ya. Akidah itu keimanan kita harus dikuatin. Anak-anak juga demikian. Terus yang kedua, senantiasa ibadahnya dijaga. Ya minimal sholatnya dijaga. Terus yang ketiga, doa zikirnya. Apalagi zikir-zikir hari ini kan untuk membantu kita mendapat pertolongan, perlindungan. Dulu saya belajar tentang akhir zaman ya Bu ya. Itu salah satu pengikut Dajjal terbanyak itu ya salah satunya pasukan LGBT. Jadi kenapa akhir zaman ini LGBT tambah banyak? Ya memang ini sudah waktunya Dajjal keluar. Jadi untuk menambah kekuatan pasukan Dajjal. Jadi Dajjal itu nanti pengikut paling banyak kan Yahudi. Yang kedua para wanita, yang ketiga pelaku LGBT, terus pelaku kesyirikan itu paling banyak. Terus wanita. Jadi LGBT hari ini semakin tambah banyak ya memang akhir zaman. Nah, tinggal kita menjaga agar diri, keluarga, lingkungan jangan sampai ikut kena. Karena memang sudah rusak lah di akhir zaman ini. Bisa ndak kembali ke zaman dulu lagi ya nanti Imam Mahdi saat keluar. Puncaknya di situ. Karena hukumannya kan sudah jelas, cuman kan nggak ada yang boleh melakukan hukuman tanpa kejelasan pemerintah. LGBT itu hukumannya apa? Ya dijatuhkan dari tempat tinggi, kepala di bawah, kaki di atas, dan harus mati. Kalau nggak mati Bu, itu dilempari batu sampai mati. Nah itu siapa yang melakukan? Ya bukan orang per orang. Nggak boleh RT RW, nggak boleh lurah, ya harus hakim. Yang memutuskan hakim. Tapi kan itu Islam. Kita kan nggak pakai hukum Islam, nggak boleh. Kalaupun mau dipakai hukumnya orang Aceh, ya dicambuk, kan gitu. Cuman kan masalahnya di Indonesia nggak pakai hukum itu, nggak boleh. Makanya semakin tumbuh subur, karena hukumannya nggak ada, kan gitu tuh. Kan nggak ada Bu hukumannya. Nah, kalau saya pernah baca narasi di suatu podcastnya seseorang itu, kenapa Prabowo itu tidak meng-ACC terkait dengan pengajuan LGBT itu karena memang anaknya katanya anaknya Prabowo yang salah satu. Ya ini sudah bukan rahasia lagi ya, karena sudah memang muncul di media dan sudah banyak yang merilis. Ya memang kondisi pemerintahan kita juga tidak baik-baik saja, kan begitu. Karena pucuk pimpinannya juga seperti itu. Lah masalah benar apa tidak Allah alam, mau namanya juga konsumsi publik kan begitu ya. Kita paling baca yang baca saja. Masalah kebenaran ya Allah alam, kita nggak interaksi kan gitu. Kalau ini tadi yang disampaikan itu namanya suudzon. Bukan suudzon Bu. Jadi kalau itu sudah masuk ke ranah media, dan itu kalau medianya memang kredibel itu artinya memang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu menjadi delik kayak semacam pencarian lah. Dan itu untuk menunjukkan kehati-hatian masyarakat, gak ada masalah. Artinya ada nilai plusnya, hati-hati lo kan begitu. Supaya kita ini masyarakat jangan tertipu. Dan apalagi meniru, kan itu yang repot. Oh ternyata itu dinormalisasi misalkan, itu tidak boleh. Kenapa? Pemimpin itu menjadi contoh bagi rakyatnya, kan begitu. Pejabat itu akan dilihat oleh yang dipimpinnya, kan begitu. Nah kalau dia ternyata mohon maaf ya sudah mencapai informasi begitu kok mohon maaf yang bersangkutan nggak mengcounter, nggak ini, berarti itu bisa menjadi benar Bu. Contoh misalkan ya, kalau diberitakan bahwa itu begini ya ternyata nggak benar, ya harusnya dia menuntut media itu yang tidak memberikan kejelasan secara sepihak gitu ya. Nah dia bisa dituntut, Pimretnya bisa dipenjara, medianya bisa dibredel. Harusnya ada kontra apa? Kembali. Ya kalau enggak kan berarti menormalisasi benar itu kan gitu. Dan itu tidak menjadi kemudian jatuh kita dalam suudzon, ya tidak, karena sudah ada ini. Cuman hanya saja kita menjaga sampai diri sendiri aja. Artinya jangan sampai kita ngomong ke yang lain-lain padahal kita sendiri juga tidak menganalisa. Kita hanya bilang aja itu dari berita. Nah berita itu benar apa tidak ya Allah alam, kita nggak ngerti. Yang penting kita tidak melakukan tuduhan secara langsung kepada orang-orangnya. Karena hari ini memang harinya media
sosial, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gitu. Jadinya berat sekali hari ini hidup. Nah, kita menjaga diri kan. Artinya urusan kita yang baik-baik itu yang sibuknya, aduh ya Allah, belum banyak yang kita kerjakan daripada malah ngurusi yang tidak ada kaitannya dengan hidup kita. Ini kadang-kadang kita habis waktunya. Boleh banget. Boleh nggak kita berdoa untuk dihindarkan dari takdir yang buruk? Ya boleh. Malah itu dianjurkan, disunahkan. Gampangnya kita menghadap kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk, sehingga kita akan mendapatkan hal-hal yang baik, ketemu sama yang baik, melakukan yang baik, ya. Kemudian mendapatkan hasil yang baik. Itu boleh banget. Boleh banget. Kalau bisa kita berdoa itu pertama doanya yang baik. Bagusnya doa yang baik itu jangan doa dengan kalimat yang negatif itu loh. Misalkan ya Allah jadikan aku orang yang soleh. Nah, itu benar. Jangan ya Allah jangan jadikan aku preman. Nah, itu gak boleh. Kan pakai kata jangan kan? Jangan jadikan aku orang yang buruk akhlaknya. Jangan gitu. Ya Allah jadikan aku yang baik akhlaknya. Jadi gitu loh. Jadi kalimatnya yang positif, bukan yang negatif. Misalkan doain anak, ya Allah jangan jadikan anakku pelaku LGBT, aja nggak boleh. Ya Allah jangan jadikan anakku sebagai seorang yang apa namanya, misalkan yang kriminal, yang pencuri. Jangan. Dibalik kalimatnya yang positif, ya Allah jadikan anakku soleh solehah, anak-anak yang besok kalau berkeluarga sakinah mawaddah warahmah, akhlaknya baik sama orang tua, sama keluarga, sama tetangga gitu. Jadi yang positif. Makanya kalimat yang negatif dihindari, hal-hal yang sifatnya negatif, stereotip negatif dihindari. Itu kalau bisa yang baik-baik. Misalnya tadi ya Allah berikan aku takdir yang baik. Nah, itu doanya gitu. Jangan ya Allah hindarkan aku dari takdir yang buruk. Meskipun boleh tapi ganti kalimatnya yang baik. Mintanya yang baik-baik ya, jangan yang tidak lah. Ya tetap mintanya yang baik, cuman kalimatnya dirubah menjadi lebih. Dan ini ibu-ibu ya berkaitan dengan kita urusannya dengan tetangga. Jadi sekecil apapun amalan kita itu mendapat nilai dari Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita berbuat baik kepada orang, pahalanya jauh lebih besar. Jauh lebih besar dibandingkan kadang ibadah sendiri. Ibadah sendiri itu maksudnya ibadah kayak ritual. Kalau tanya kayak gitu yang tetangga yang orang kafir itu, kita tuh berusaha untuk nggak pernah bersinggungan gitu kan, nggak apa-apa Bu, menghindari diri dari keburukan. Nggak apa-apa. Kalau kita mampu berbuat baik, memberikan contoh yang baik, ya nggak masalah. Kalau enggak, ya minimal menjaga diri agar kita tidak melakukan yang buruk dan tidak kena imbas yang buruk. Dan nggak perlu kita mendengar omongan orang, karena kalau kita ngurusi omongan orang nggak pernah selesai. Lagian orang itu nggak ada yang semuanya puas, mesti orang yang puas, orang yang puas. Tetangga itu bilang kita baik, tetangga sana belum tentu. Tetangga situ bilang kita baik, tetangga belakang belum tentu. Karena tidak pernah kita menyelesaikan kepuasan semua orang. Maka cuekin aja, santai aja. Yang penting kita udah baik, niat kita baik, caranya baik, udah selesai. Pendapat orang nggak usah digagas, urusannya macam-macam. Fokus memperbaiki diri. Fokus memperbaiki diri. Dan kita yang penting melakukannya sesuai syar'i, sesuai sunnah, dah gitu. Kalau enggak ya udahlah. Orang tuh punya alasan masing-masing kok. Dan mesti nggak akan pernah sama. Nggak akan pernah sama. Jadi misalkan ibu nggak datang dawis ya, karena alasan misalkan lagi sakit. Ada orang yang memaklumi, oh ya rapopo ramangka dawis memang lara, tapi ono sing lah ngono tok wae dadak prei umur yang ngono tok wae keringi rampung ya jenenge wong. Ora ono sing padha. Makanya kita cuek aja. Apalagi para pembenci, yalah paling padune. Paling nah ini wis pembenci hasad repot. Semua yang baik jadi tetap jelek di mata dia, karena berangkatnya dari hasad. Tapi kalau orang cinta penjilat, apa meneh? Sing elek tetap jadi apik. Karena dia seorang penjilat. Apa? Orang-orang seperti sebaiknya Hindari. Karena nanti kalau enggak kita ikut kecipratan dosanya kan repot. Pokoknya sibukkan kita dengan aktivitas yang positif, yang membawa manfaat dunia akhirat. Wis entek wektune.
wis entek wektune daripada ngurusi wong akeh. Gitu ya, moga-moga berkah berlimpah buat ibu-ibu semuanya. Kita sambung. Ya, monggo. Ya. Saya juga mau tanya. Ya, siap. Lanjut. Siap. Yang pada bulan-bulan ini tuh yang kaum apa sih itu yang menyakiti. Oh iya. Semakin menyakiti katanya pahalanya semakin banyak. Iya. Nah itu penganut apa ya? Ustaz? Itu Syiah. Syiah. Itu penganut Syiah. Syiahnya kadang-kadang kan Syiah itu banyak levelnya. Ada Syiah yang benar-benar kayak orang kafir. Ada yang fasiknya minta ampun. Ada yang Syiahnya mendekati kayak Sunni, kayak orang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Syiah itu levelnya beda-beda. Nah kalau ada yang sampai menyakiti itu udah levelnya tinggi. Artinya Syiah yang menyimpangnya sangat tinggi. Dan itu tidak ada dasarnya, nggak ada sunnahnya, nggak ada pahalanya, Bu. Nah itu dalam rangka memperingati hari kematiannya Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain itu dibunuh di padang Karbala pada tanggal 10 Asyura atau pada tanggal bulan Muharram tanggal 10. Nah itu kematiannya Sayyidina Husain. Nah itu diperingati oleh orang-orang Syiah dengan cara mereka menyakiti diri sendiri untuk merasakan rasa sakit yang diterima oleh Sayyidina Husain. Nah mereka semakin menyakiti, semakin berdarah-darah, menganggap dapat pahala lebih besar. Padahal itu nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya, nggak ada belas itu. Nah itu penyimpangan. Dan itu benar-benar terjadi, Bu, hari ini. Nah itu Syiah yang menyimpang. Artinya benar-benar tidak sesuai. Ustaz, itu Hasan dibunuh sama siapa, Ustaz? Ya Sayyidina Husain itu dibunuh, Sayyidina Hasan juga dibunuh. Diracun itu. Ya, cuman kalau Sayyidina Husain di Karbala itu Sayyidina Husain Iya yang dipenggal kepalanya, Yazid namanya. Sama Yazid, terus kemudian kepalanya dibuat bola ya, dibuat bola, Bu, ditendang sana kemari. Habis itu terus dibawa. Itu memang sudah ditakdirkan, sudah ditakdirkan. Dan memang nanti akan terjadi begitu. Dan para sahabat itu sebetulnya sebagian sudah tahu, Bu, nanti ending cerita dari sahabat A, sahabat B, sahabat C itu ngerti. Karena Rasulullah pernah menyampaikan. Pernah Rasulullah menyatakan kepada para sahabat bahwa nanti Zubair bin Awam atau siapa itu ya, Abdullah bin Zubair apa siapa, itu nanti meninggalnya adalah seperti ini. Maka yang meninggal seperti ini tuh para sahabat tuh hati-hati. Sehingga pada saat nanti menjelang akhir itu kehidupan mereka, loh ternyata beliau ini dibunuh sama ini, berarti hadis Nabi jadi benar. Nah kamu ikut yang mana? Nah ikut balanya Abdullah bin Zubair berarti insya Allah baik. Tapi yang memusuhi Abdullah bin Zubair berarti dia golongan yang buruk. Padahal itu sahabat semua itu. Jadi pada saat itu para sahabat itu mengalami semacam dilema. Aku nek melu DNA berarti bolone, nek ora melu DNA kok dianggap itu nggak baik. Wah itu benar-benar zaman dulu itu luar biasa. Itu kan Kanjeng Nabi Muhammad itu juga udah tahu ceritanya, kamu bakalan Iya, sudah tahu. Semua sahabat juga udah Bukan semua sahabat, sebagian sahabat juga sudah diberitahu bahwa nanti kamu matinya begini, seperti ini gitu. Termasuk Khulafaur Rasyidin, Bu, 4 ini udah tahu semua. Meninggalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu udah dikasih tahu Rasulullah. Jangankan jangankan sahabat 4 ini aja udah dikasih, apalagi yang ini yang biasa. Jadi mereka itu kadang mendapat nubuah lah. Nubuah itu tanda-tanda di masa depan. Bahwa nanti akan seperti ini, kamu nanti seperti ini. Nah, ada yang dikasih tahu di publik. Jadi sahabat yang lain tahu. Ada yang tidak dikasih tahu sama publik, ya untuk dirinya sendiri. Itu Rasulullah SAW memberitahu begitu. Nah, apakah bisa dirubah takdirnya? Tidak bisa, Bu. Artinya Rasulullah menyarankan, wahai Utsman, kamu nanti akan dibunuh. Ini Utsman tahu, gitu. Tapi Utsman nggak bisa mengelak, nggak bisa menghindar. Ya, memang ini sudah takdirnya. Pada waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq itu bilang sama Utsman, baginda Utsman atau khalifah waktu itu, ya Amirul Mukminin, kamu keluarlah dari rumah, kami akan melindungimu karena rumah ini sudah dikepung oleh musuh. Tapi Utsman mengatakan tidak, pergilah kalian, jangan lindungi saya. Karena inilah saat kematian saya, sebagaimana Rasulullah pernah memberitahu kepada saya. Nah gitu loh. Jadi Rasulullah SAW sudah beritahu, itulah memang. Akhirnya saat itu Utsman bin Affan pada saat kondisi sedang berpuasa,
lagi baca Quran dibunuh. Nah, beliau dibunuh sedang berpuasa baca Quran, jadi belum sempat berbuka. Nah, saat itu Utsman bin Affan mengatakan, Rasulullah sudah menemuiku. Jadi Rasulullah itu sudah menampakkan diri, sudah menemuiku, sedang menungguku untuk berbuka. Habis itu kemudian Utsman pun dibunuh. Nah, beliau akhirnya berbuka puasanya bersama Rasulullah SAW. Gimana? Nggak takut. Iya, sudah nggak takut ya, memang begitu anunya. Termasuk Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab udah dikasih tahu bahwa dia nanti akan dibunuh. Kematiannya tidak biasa tapi luar biasa. Nah, Umar pun tahu bahwa inilah kematian saya gitu. Makanya saat dia ditusuk itu dia mengatakan siapa yang telah membunuh saya. Padahal belum mati loh itu. Jadi belum mati tapi udah nanya siapa yang membunuh saya. Hanya dikasih tahu namanya Al-Lulu gitu. Al-Lulu Al-Majusi, dia langsung mengucapkan pujian alhamdulillah karena yang membunuh saya ternyata bukan orang ahli sujud, bukan orang yang Islam, tapi orang yang Majusi yang bukan beragama. Namanya Al-Lulu itu. Akhirnya dia dengan ridho menerima keputusan itu. Ya memang sudah dikasih tahu nanti bahwa aku akan mati terbunuh. Tapi kan nggak kasih tahu yang mati yang membunuh ini kan enggak kan Nabi. Cuman ngasih tahu nanti kamu akan terbunuh seperti itu. Ustaz, kalau Siti Fatimah itu meninggal kan dia juga udah tahu Udah. mau meninggal. Iya. Itu juga sudah diberitahu Sama Nabi, ayahnya. betul. Jadi Rasulullah memberitahu bahwa nanti setelah sepeninggalku kamu yang akan menyusul. Jadi di antara keluarga Ahlul Bait, Fatimah yang akan menyusul lebih dulu. Makanya Fatimah pada waktu itu menangis terus akhirnya tersenyum. Nangis karena Rasulullah mau meninggal, tersenyum karena dia yang akan menyusul setelahnya. Nah, itu kalau orang biasa kan enggak, loh, waduh aku berarti mati, lah ya enggak. Tapi beliau kan enggak, malah dikasih tahu itu seneng kan gitu, mau nyusul bapak. Nah, ini kalau imannya enggak kuat kan. Beti. Ya. Nah, bentar gimana Bu? Katanya kalau takdir itu bisa dirubah dengan doa. Betul sekali Bu, betul. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa, bisa dirubah dengan sedekah, bisa dirubah dengan amal soleh. Tapi kenapa kok itu kayak amal begini tidak mau sudah tahu takdirnya kayak gitu tidak bisa berdoa. Loh, tapi kan malah seneng toh Bu. Takdirnya dari apa yang disampaikan Nabi kan seneng toh Bu. Artinya berarti Nabi benar. Coba Bu saya ngasih tahu ya. Misalkan tadi Rasulullah memberitahu ya Umar, besok kamu akan dibunuh begitu. Misalnya ya Umar berdoa, kemudian berubah, berarti kan bisa dikatakan Rasulullah nggak benar nih. Iya enggak? Berarti Nabi berdusta. Kenapa? Loh, Umar ternyata matinya di tempat tidur. Padahal Rasulullah bilang dia akan dibunuh. Berarti Rasulullah ngapusin enggak? Nah, itu nggak boleh terjadi. Makanya apapun yang disampaikan Nabi pasti benar, kan gitu. Nah, para sahabat menerima itu dengan senang. Karena apa? Inilah yang dijanjikan Nabi. Justru itu yang membuat mereka akhirnya membenarkan Rasulullah memang luar biasa. Kan begitu. Karena yang ngomong bukan orang biasa, tapi sekelas Nabi. Jadi bahagia. Dan itu menjadi sebuah ketetapan secara ketetapan secara tauhid keimanan Rasulullah pasti benar ya, kan begitu. Dan ini menjadi sejarah yang akan terus diingat. Nah, kalau kita Bu nggak ada yang ngasih tahu, maka ya doa terus saja. Karena nggak pernah tahu matinya kita bagaimana. Makanya kita tinggal doa biar baik, matinya baik. Kan zaman Rasulullah itu kan mukjizat itu kan langsung datang ya. Iya. Kalau setelah kejadian-kejadian sekarang itu kan nggak ada mukjizat gitu, jadi nggak ada yang bisa dipercaya gitu. Nggak ada. Jadi hari ini tidak ada lagi mukjizat. Mukjizat ya untuk para nabi dan para rasul saja. Adanya apa? Karomah. Nah, karomah itu hanya terjadi sesaat, tidak bisa diulang. Sama dengan mukjizat, itu terjadi sesaat, nggak bisa diulang. Jadi misalkan tongkat Nabi Musa ya Bu ya, suruh mukul laut jadi terbelah. Ya udah itu tok. Nah, besok dia bikin lagi begitu ya nggak bisa. Lautnya tetap aja diam. Kenapa? Karena nggak ada perintah Allah. Jadi mukjizat itu hanya sekali. Misalkan Rasulullah bisa membelah bulan ya saat itu aja. Apa berikutnya kemudian Rasulullah mainan ya tak belah lagi ya? Ya enggak, ya sekali itu aja. Hanya sesekali. Dan itu namanya mukjizat. Nah, setelah bukan Nabi dan Rasul namanya karomah. Untuk siapa? Wali-wali Allah. Mereka-mereka yang mendapatkan keistimewaan kedudukan di sisi Allah. Dulu ada Bu namanya Abdullah Azam. Beliau itu seorang mujahid di Palestina. Berasal dari Afghanistan itu Bu.
pergi ke Palestina, beliau ini berjihad begitu. Itu beliau ini wali Allah tenang luar biasa. Saat ada rudal itu jatuh, yang lain pada pergi, beliau diem aja. Nah, karomahnya adalah saat itu rudalnya jatuh ya bluk nutuk wasita. Jadi nggak meledak sama sekali. Ada orang-orang pada pergi gitu. Nah, setelah beliau pergi ada lagi yang jatuh ya meledak. Nah, ini contoh karomah. Tapi bisa diulang nggak? Ya nggak bisa. Ya saat itu aja Allah tolong dia kan begitu. Ini namanya karomah. Katanya pemimpin Iran yang sekarang itu maksudnya Syiah yang ganas. Syiah yang ganas itu Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu Syiah yang memusuhi umat Islam lainnya, membantai umat Islam lainnya. Contoh di mana saudara kita yang dibunuh di Suriah, di Lebanon, di Palestina, di Yaman. Itu yang memusuhi bukan orang kafir saja Bu, tapi juga orang-orang yang mengaku Islam. Tapi padahal Islamnya Islam Syiah. Namanya Islam Rafidah. Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu kadang lebih kejam daripada orang kafir. Ya, yang mimpin itu sudah kelompoknya itu. Makanya pengen diganti dengan Syiah yang agak moderat. Yang agak moderat itu yang pro sama Amerika. Karena Irannya kan hari ini kan diserang karena pengen diganti toh Bu. Pemimpinnya mau diganti sama maunya Amerika yang pro Israel, pro Amerika. Berarti Syiah atau moderat. Nah, ini enggak, ini Syiahnya Syiah keras Bu. Syiah yang namanya kan dia ini kan yang paling berani sendiri melawan orang-orang kafir. Iya, hari ini ditunjukkan karena mereka sudah diembargo puluhan tahun. Nah, negara lain kan akhirnya nggak milih seperti Iran, tapi milih untuk mengikuti Amerika. Gara-gara mereka nggak punya kekuatan. Nah, militansi atau loyalitas atau kekuatan kebersamaan Iran itu lebih kuat. Karena apa? Ada aliran Syiahnya tadi loh. Nah, di negara lain kan nggak ada. Ya gampangannya ya mereka dipecah belah sama Amerika ya terjadi. Akhirnya Kuwait dikuasai, Bahrain dikuasai, Arab Saudi aja dikuasai. Kan bagaimana pangkalan militer Amerika ada di negara-negara ini kecuali Iran. Nah, satu-satunya negara yang bela gak mau siapa? Ya Iran. Karena Iran punya apa? Punya loyalitas apa? Syiahnya itu. Nah, Syiah itu kalau urut-urutannya ya Bu itu sampai nanti kepada agama apa? Majusi, Persia. Saya kasih tahu ya Bu bocorannya. Jadi kenapa? Contoh, Rasulullah kan punya 2 cucu nih, Hasan, Husain. Orang Syiah itu senangnya sama siapa? Husain apa Hasan? Husain. Dia tidak suka Hasan. Dia mencintai Husain, tidak mencintai Hasan. Bukan memusuhi ya, tidak mencintai Hasan. Dia mencintai Husain. Dan mencintai Ahlul Bait hanya Ahlul Bait yang berasal dari Husain. Dia tidak mencintai Aisyah, istri-istri Rasulullah yang lain, padahal itu Ahlul Bait. Bahkan Aisyah dilaknat, dicoba dijelek-jelekin lah begitu. Terus tidak mencintai Hasan, apalagi keturunannya. Mereka lebih mencintai Husain dan keturunannya. Kenapa coba alasannya? Karena Husain ini pernah menikah dari seorang wanita Majusi. Jadi dari klan Persia ini salah satu istrinya Husain. Nah, karena beliau ini menikahi salah satu orang Majusi yang Islam ya, tapi dari klan istilahnya itu. Dari ini silsilahnya itu akhirnya ini kelompok Majusi ini yang masih setia dengan negara Persianya dulu, agama Majusi, meskipun sekarang itu dengan bahasa gampangnya dengan baju Syiah, mereka tetap bertahan. Untuk apa? Untuk mengangkat lagi imperium Persia yang zaman dulu masih kuat. Nah, makanya Iran itu kuat ya karena unsur Persianya. Jadi kan dulu kan ada negara besar superpower itu 2 Bu, Romawi dan Persia. Nah, Romawi hari ini diwakili sopo ya Amerika kayak gitu lah. Nah, Persia hari ini diwakili sopo Iran. Dan ini nanti pengulang sejarah. Nanti Persia sama ini berperang ini akan muncul satu namanya Islam. Nah, Islam zaman dulu Madinah. Nah, sekarang Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi ini muncul. Setelah ini perang terus ini. Nah, ini perang terus. Nah, nanti Imam Mahdi muncul. Ini mengulang sejarah. Nabi udah menyampaikan kok di nubuahnya tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi jangan kaget gitu ya. Kenapa Iran paling kuat ya? Karena punya sejarah yang ngakar. Jadi bajunya cuma ganti aja. Aslinya sih mereka Persia. Bukan Islam. Wong syahadatnya beda, Bu. Qurannya beda. Hah? Sholat tapi caranya beda. Mereka sholat bacaannya beda. Bahkan ada yang sholatnya nggak 5 waktu. Umrahnya bukan di Mekah Madinah, mereka punya Ka'bah sendiri.
Jadi aturan-aturan mereka punya ini sendiri. Tapi mereka tetap secara umum ya di dunia dikenali Islam, tapi Islam Syiah. Padahal Syiah itu bukan Islam. Karena aslinya bukan Islam, karena bacaan syahadatnya udah beda. Qurannya juga udah nggak sama lagi. Hukum-hukumnya udah nggak sama. Itu ya Bu, jadi kita memahaminya begitu. Nah kenapa Syiah ini sangat mencintai Husain? Ya itu tadi alasannya. Kenapa tidak Hasan? Nah contoh ya Bu, Syiah itu sudah menunggu Imam Mahdi. Sama kayak kita juga menunggu Imam. Tapi Imam Mahdinya Syiah ini harus keturunan Husain. Padahal Rasulullah sudah menyebutkan Imam Mahdi nanti keturunan Hasan. Nah mereka nggak mau terima itu. Nah ini contoh, Nabi aja nggak diterima kan gitu loh. Syiah nggak mau ikut. Dia akan ikut Dajjal nanti. Dan sudah disebutkan mereka akan ikut Dajjal, memusuhi kita, memusuhi Imam Mahdi. Karena apa? Lu ora golonganku kok gitu loh. Ora kelompokku gitu. Dan sampai sekarang sudah terjadi kok. Makanya ini perkembangannya memang udah tanda-tanda akhir zaman. Oke, barakallah, moga-moga berkah Bu Ati sampai mikir aduh piye iki ya. Oh ya, apa Bu? Monggo Bu, terakhir. Katanya sudah selesai. Sebenarnya tidak terlalu bermanfaat banget, cuma karena kepo penasaran. Jadi Ustaz, tetangga saya sudah siapa yang keterangan tetangga nih, tapi tidak aib, tapi memang ya bukan aib, saya datang sama tetangga saya. Tetangga saya itu suaminya sakit stroke, tapi sudah agak sehat. Kebetulan dia sering ngobrol sama tetangga sama yang seharusnya juga. Sering kadang pegang-pegangan tangan orang nengok gitu. Kan kadang dia buka warung gitu. Cowok cewek apa? Istrinya. Cewek cowok toh. Suaminya sakit, Tetangga istrinya saya itu curhat punya sama istri. Suaminya tadi sakit stroke, tapi sudah agak sehat kemudian, sudah bisa jalan, tapi masih entah akhirnya teman-teman nggak tahu. Nah, cewek tadi ngobrol sama tetangga saya yang sudah satu juga. Kadang tuh ngobrolnya itu kadang sampai ketawa-ketawa, sampai kadang pegangan. Di situ ada suaminya, kok suaminya anehnya nggak cemburu, tapi tetangga tadi tuh nengok gitu loh. Lihat. Jadi lihat. Jadi sampai bapak-bapak itu akhirnya untuk goncengan bapak-bapak gitu sama Pak RW tadi takutnya nanti kalau kenapa-kenapa gitu kan. Iya, terjadi fitnah. Ada fitnah. Secara tidak langsung suami saya kemarin balik ke rumah juga ikut nimbrung. Malah begadang akhirnya nyeritain seperti itu. Macam mana mau digerobak macam kan harus ada buktinya gitu. Kadang cewek tadi datang ke tempat bapak tadi ngantar lauk. Tapi kok agak lama, tapi kita belum ada buktinya, takut nanti mau gerobak gitu kan.